Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal jihad wa ja'alahu manata 'izzihim wa rif'ihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata sidqin wa haqq. Syahadata sidqin wa haqq. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum ma'asyiral ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, para pengurus DPW Sumatera Utara, seluruh kader dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan satu kata kepada Anda semuanya, kepada saudara-saudaraku semuanya, bahwa saya mencintai kalian semua. Inni uhibbukum fillah. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari Ketua Majelis Syuro Kiai Haji Hilmi Aminuddin kepada antum semuanya. Juga salam cinta dari saudara kita Presiden keempat PKS Al-Ustadz Lutfi Hasan Ishaq. Kita doakan semoga Allah memudahkan urusannya insyaallah. Saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara sudah mendengarkan orasi saya pada saat saya diangkat menjadi Presiden PKS. Di situ saya menyebutkan ada 3 syarat. Saya ulangi, ada 3 syarat untuk keluar dari krisis, dari bencana, dari masalah, dari cobaan yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua adalah mempertahankan kebersamaan dan persaudaraan kita. Yang ketiga adalah bekerja keras. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 sumber inspirasi untuk keluar dari masalah ini. Saya ulangi kembali, saya ingin menyampaikan 3 sumber inspirasi untuk keluar dari masalah ini. Saya belum tahu cara menyampaikan 3-nya seperti apa. Begini atau seperti Messi? Kita belum tetapkan. Sumber inspirasi yang pertama ikhwan sekalian adalah kisah Nabi Yusuf. Waktu beliau dijebloskan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Anggaplah kita ini sedang berada di dalam sumur itu. Cobalah berimajinasi bahwa kita ini sedang ada di dalam sumur itu. Bedanya yang dulu dengan yang sekarang adalah waktu kita ada di dalam sumur, kita disyuting. Dan orang-orang satu republik menonton kita yang sedang ada di dalam sumur itu. Ya kan? Orang-orang satu republik menonton kita yang sedang ada di dalam sumur itu. Kalau kita ada di dalam sumur itu, manakah yang penting kita pikirkan? Komentar orang lain yang menonton kita yang sedang ada di dalam sumur, atau memikirkan nasib kita dan cara keluar dari sumur itu? Mana yang lebih penting? Keluar dari sumur. Ya kan? Kita keluar dari sumur. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, waktu Nabi Yusuf ada di dalam sumur itu, Allah mengatakan kepadanya, wa auhayna ilaihi,
Dan kami wahyukan kepadanya, kepada Nabi Yusuf, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Suatu saat kamu wahai Yusuf akan menceritakan kembali kepada mereka tentang peristiwa ini suatu waktu, dan mereka tidak menyadari. Kapankah Nabi Yusuf menceritakan masalah itu kembali kepada mereka? Waktu beliau akhirnya memimpin Mesir. Jadi apa hubungan antara sumur dan istana? Itulah jalan cerita seluruh kisah Nabi Yusuf. Dan insya Allah itu juga lah yang akan menjadi jalan cerita kita semuanya. Tapi di antara itu semuanya, ikhwah sekalian, terbentang satu cerita tentang karakter, tentang kekuatan tekad yang disebut kesabaran. Itu sebabnya sifat yang paling banyak terulang di dalam Al-Quran itu adalah kata sabar. Dan kata sabar ini berhubungan secara langsung dengan makna kepemimpinan. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan urusan kami tatkala mereka itu sanggup bersabar. Lamma sabar. Tahukah Anda berapa lama Nabi Yusuf bersabar? Dari sumur sampai ke istana? Menurut riwayat ada dua. Yang pertama 40 tahun. Yang kedua 80 tahun. 40 tahun itu bahasa Indonesianya sama dengan 8 kali pemilu. Insya Allah kita akan terus ikut pemilu. 80 tahun itu bahasa Indonesianya 16 kali pemilu. Insya Allah kita akan terus ikut pemilu. Sumber ilham yang kedua adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah Nabi Muhammad ini ada 3 peristiwa. Ada 3. Peristiwa pertama adalah peristiwa wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Tidak ada satu peristiwa yang paling memukul jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pukulan yang diterima oleh Rasulullah waktu kedua orang penting ini wafat. Itu sebabnya banyak sejarawan yang menulis tahun itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan tahukah saudara semuanya surat apakah yang diturunkan oleh Allah setelah peristiwa itu? Ada 2 surat. Yang pertama adalah surat Ad-Duha. Yang kedua adalah surat Al-Insyirah. Coba kita ingat kembali isi surat Ad-Duha itu. Wad-duha wal-laili idza saja. Di sini Allah bersumpah dengan 2 waktu. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi matahari ketika dia naik sepenggala dan demi malam ketika dia larut. Mengapa Allah perlu bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu berhubungan secara langsung dengan kerja. Waktu berhubungan secara langsung dengan kerja. Saudara-saudara sekalian, bisakah kita berimajinasi sedikit tentang betapa sedihnya Rasulullah waktu 2 orang ini wafat? Dan betapa kesedihan itu bisa menghentikan orang untuk bekerja. Saking kerasnya pukulan jiwa itu. Rasa ketertekanan itu. Tentu saja peristiwa ini berbeda dengan peristiwa yang kita hadapi. Berbeda sama sekali. Yang sama tingkat tekanan jiwanya.
tingkat tekanan jiwanya. Bisakah Anda membayangkan malam pertama yang akan dihadapi oleh Rasulullah ketika malam setelah Khadijah pergi? Bisakah Anda membayangkan malam kedua yang akan dihadapi oleh Rasulullah setelah Khadijah pergi? Bisakah Anda membayangkan malam ketiga yang akan dilalui oleh Rasulullah setelah Khadijah pergi? Coba berimajinasi, coba bayangkan kembali peristiwa itu. Dan betapa Rasulullah SAW merasa sendirian. Di tengah musuh yang begitu banyak, yang begitu kuat. Dan beliau merasa sendiri. Di dalam kesendirian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, "Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak akan menyia-nyiakan. Hai Muhammad, kamu tidak sendiri. Hai Muhammad, kamu tidak sendiri. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu seorang diri dan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu tetaplah lebih baik bagimu dari apa yang kamu temui sekarang. Itu untuk mengingatkan Rasulullah SAW bahwa kamu tidak sendiri. Tapi kamu perlu terus-menerus mengingat bahwa misi kamu adalah akhirat. Begitu juga dengan misi kita dalam berpolitik. Pada akhirnya bukanlah negara yang kita tuju. Pada akhirnya negara itu hanyalah jembatan menuju akhirat insyaallah. Tetapi Allah tetap memberikan janji jangka pendek. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi Allah tetap akan memberikan kamu segala sesuatu yang kamu inginkan sampai hatimu jadi senang. Allah mengingatkan kita kepada misi akhirat, tapi juga menjanjikan sesuatu yang dekat. Untuk itulah Allah mengingatkan Rasulullah. Setelah itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah bertanya, mengingatkan kembali memori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu dia menemui kamu dalam keadaan yatim? Lalu dia melindungi kamu. Dia merawat kamu, dia menumbuhkan kamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Juga dulu kamu tersesat, lalu dialah yang memberi kamu petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dulu juga dia menemukan kamu dalam keadaan miskin, lalu dia membuat kamu kaya. Jadi Rasulullah pernah mengalami saat-saat yang sulit itu, dan itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kita dulu mendirikan partai ini dengan modal yang sangat sedikit, kader yang jumlahnya sedikit, uang yang hampir tidak ada, pengetahuan relatif sangat sedikit. Hampir kita tidak memenuhi semua syarat untuk mendirikan sebuah partai politik. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita tumbuh menjadi salah satu partai besar di Republik ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengingatkan Rasul akan memori masa lalunya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa ammal yatima fala taqhar. Kalau begitu teruslah beramal. Kalau ada orang yatim yang datang padamu, jangan kasar-kasar sama dia. Wa amma sa'ila fala tanhar. Jangan bentak orang yang datang meminta padamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan jika kamu mendapatkan karunia, ceritakanlah itu kepada orang supaya orang tahu semua. Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh berhenti bekerja di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Itulah pesan dari surat ini. Setelah itu Allah menurunkan surat Al-Insyirah. Apa artinya Al-Insyirah? Dada yang lapang. Alam nasyrah laka sadrak. Belumkah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Lalu kami lepas beban itu dari punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu kami angkat namamu setinggi-tingginya. Saya mau mengulangi ayat ketiga ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu kami naikkan namamu setinggi-tingginya.
Saudara-saudara sekalian, yang menaikkan nama dan yang menjatuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita terus-menerus bekerja, insya Allah Allah yang akan menaikkan nama kita, insya Allah. Itu sebabnya saya percaya bahwa momentum ini adalah momentum kebangkitan bagi kita semuanya, insya Allah. Anda biasa melihat ada logo seperti ini? Hah? Sekarang kita naik insya Allah. 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 Inilah momentum kita insya Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, mengingatkan kembali tentang kaidah kehidupan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta, jangan ada waktu kosong. Karena itu saya mengatakan kita harus bekerja keras dan memberlakukan pada diri kita ayat Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambungnya tidak bersahabat dengan tempat tidur. Persis seperti kata Rasulullah waktu beliau diangkat menjadi nabi, al-ana intaha ahdun naum. Sekarang tidak ada lagi waktu tidur. Dan saya ingin antum semuanya mencangkam bahwa sekarang insya Allah tidak ada lagi waktu tidur. Itulah peristiwa pertama yang menjadi sumber ilham kita. Yang kedua adalah peristiwa perang Uhud. Kita semua tahu kita menderita, Rasulullah menderita kekalahan dalam perang Uhud. Bayangkan 70 sahabatnya syahid. Dan di antara yang syahid itu ada orang sepenting, Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Mus'ab bin Umair, duta Islam yang membuka Islam ke Madinah. Dan sebab kekalahan itu adalah kesalahan dari pasukan panah. Tapi coba berikan kepada saya satu ayat yang mengeritik mereka semuanya pada waktu itu. Tidak ada. Kesalahan sudah terjadi, jangan pikirkan kesalahan itu. Lihat ke depan. Dan Anda tahu apa yang dipikirkan oleh Rasulullah waktu itu. Kabilah-kabilah di sekitar Madinah mulai berpikir begini. Rasulullah dan pasukannya sudah kalah. Sekarang waktunya kita ikut-ikut menyerang Madinah. Sebelum orang-orang itu berpikir untuk menyerang Madinah, 3 hari setelah kekalahan itu, Rasulullah SAW langsung menyerbu pasukan-pasukan itu. Tidak ada waktu untuk menangisi kekalahan. Dan tidak ada waktu untuk menangisi kekalahan. Juga tidak ada gunanya menyalahkan orang yang salah, tidak ada. Dan karena itu satu-satunya jalan keluar dari masalah ini adalah lupakan masalah itu, ingat yang ada di depan kita semuanya. Dan saudara-saudara sekalian, saya membayangkan apakah yang ada di depan saudara-saudara semuanya sekarang? Apa yang ada di depan saudara-saudara semuanya sekarang? Apa yang ada di depan saudara semua sekarang? Apa yang ada di depan saudara semua sekarang? Mana yang ganteng? Saudara-saudara sekalian, saudara semua saya tahu tidak memerlukan arahan teknis. Saya hanya ingin menginspirasi saudara semuanya. Dan saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara-saudara sekalian, sumber inspirasi yang ketiga dari kisah Rasulullah adalah peristiwa antara perang Mu'tah dan perang Yarmuk. Perang Mu'tah adalah perang pertama kaum muslimin dengan Romawi. Coba bayangkan pasukan kaum muslimin cuma 3.000, tapi lawannya 200.000. Pastilah tidak imbang pertempuran itu. Akhirnya kaum muslimin mengalami masalah berat dalam situasi itu. 4 pimpinannya, komandan pasukannya syahid. Lalu kemudian ditunjuklah Khalid bin Walid menjadi komandan.
Dan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Menyelamatkan pasukan yang tersisa dan mundur. Waktu beliau kembali ke Madinah, orang-orang di Madinah salah paham. Kenapa mundur? Kenapa tidak maju? Walaupun pasukan harus habis. Karena itu anak-anak melempari Khalid bin Walid dengan batu, dianggap penakut. Tapi waktu itulah Rasulullah memberikan gelar kepada Khalid bin Walid sebagai Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang terhunus. 5 tahun kemudian, saya ulangi kembali. 5 tahun kemudian, Khalid bin Walid memimpin perang Yarmuk melawan pasukan Romawi. Jumlah pasukannya 36.000, pasukan Romawi 240.000. Dan alhamdulillah di tempat itulah Khalid membuktikan kemenangannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya membayangkan jarak antara Mu'tah dengan Yarmuk itu adalah jarak antara hari ini dan pemilu 2014 insya Allah. Hari ini dengan tahun 2014 insya Allah. Hari ini adalah Mu'tah, tahun 2014 adalah Yarmuk insya Allah. Saudara-saudara sekalian, sumber inspirasi yang ketiga adalah sebuah film yang pernah saya tonton. Sudah agak lama. Dan saya menganjurkan juga saudara-saudara menonton film ini. Ini adalah film seri Mission Impossible. Film Mission Impossible ini seri keempatnya berjudul Ghost Protocol. Situasinya bagaimana jika Anda berada dalam situasi yang serba tidak menentu, rencana Anda dihancurkan oleh musuh semuanya, dan Anda tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebuah pertarungan yang sangat rumit, petanya tidak jelas, Anda tidak tahu siapa yang sedang Anda hadapi. Dan Anda tidak tahu bagaimana membuat perencanaan. Juga tidak akan mendapatkan backup. Tapi Anda tidak punya pilihan kecuali untuk menang. No plan, no backup, no choice. Ghost Protocol. Saya kira insya Allah kita semua akan keluar dari situasi ini dan kembali memenangkan Yarmuk pada tahun 2014 insya Allah dengan Ghost Protocol itu insya Allah. Bisakah saudara-saudara bekerja dalam situasi itu? No plan, no backup, no choice. Itulah Mission Impossible. Ya kan? Mission Impossible yang keempat. Kenapa keempat? Ini adalah pemilu keempat yang akan kita ikuti. Mission Impossible. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita sudah mendapatkan inspirasi dari itu semuanya. Dari kisah Nabi Yusuf, dari kisah Rasulullah SAW, dan dari film ini. Saya ingin merangkum semua inspirasi itu dalam bait terakhir dari puisi Khairil Anwar. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Aku masih mau hidup 1000 tahun lagi. Tahukah Anda berapa lama peradaban Islam memimpin dunia? 1000 tahun lebih. Saya ingin Anda mengikuti saya. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih-perih. Aku masih mau hidup 1000 tahun lagi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Saudara-saudara sekalian, setelah saya menceritakan sumber ilham itu, saya ingin antum semuanya sering-sering mengucapkan doa ini. Allahumma alhimna. Ikuti, Allahumma alhimna. Allahumma arsyidna. Allahumma arsyidna. Allahumma saddidna. Allahumma saddidna. Allahumma qawwina. Allahumma qawwina. Wala tu'jizna. Wala tu'jizna. Wala tu'jizna. Wala tu'jizna. Wala tu'jizna. Wala tu'jizna. Wa waffiqna khassatan في مثل هذه اللحظات للعمل بما تحب وترضاه للعمل بما تحب وترضاه وجنبنا من الفتن والشبهات وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.